Suku orang laut atau suku laut secara umum merupakan sebutan untuk menunjukkan orang-orang yang pada hakikatnya memiliki tempat tinggal dan memiliki lingkungan pemukiman yang berada di laut. Mereka biasanya di atas perahu yang biasa dinamakan kajang. Mereka hidup mengembara di perairan Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya. Suku orang laut memiliki beberapa nama lain seperti suku pengembara dan orang sampan dan banyak nama lainnya. Kami akan mengklasifikasikan cara hidup suku orang laut dan kebudayaannya berdasarkan unsur-unsur universal kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat. Warga suku laut menganut agama yang beragam, mulai dari Islam, Katolik, sampai Kristen Protestan. Unsur kebudayaan berikutnya adalah sistem kekerabatan dan organisasi masyarakat. Orang laut hanya mengenal nuclear family atau keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Mereka hidup berkelompok di atas satu sampan yang bernama kajang. Ketika sang anak telah beranjak remaja, maka akan dibuatkan kajang sendiri oleh ayah dan mulai diajarkan berburu. Sedangkan ibu dan anaknya yang kecil akan menunggu di tepi daratan membangun pondok sementara untuk menetap. Dahulu kala, masyarakat suku laut tidak hanya makan dan minum di atas kajang, namun juga menikah dan bereproduksi. Untuk proses kelahiran, pihak keluarga akan meminta bantuan dukun beranak untuk ikut naik ke atas kajang, dan bagian belakang dan depan kajang akan ditutup dengan kain. Masyarakat suku laut telah menjodohkan anak mereka dengan sepupu dari kerabat dekat sejak sang anak dalam masa pertumbuhan. Prinsip ini dianggap paling ideal dengan alasan menjaga keutuhan kelompok, sehingga keanggotaan kelompok dinilai homogen secara turun-temurun. Pesta perkawinan pun dilaksanakan di atas kajang dan memiliki atraksi pencaksilat yang diadakan di tepi pantai. Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya kehidupan yang lebih modern, semua proses tersebut sudah umum dilakukan di darat. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Kebanyakan orang tua suku orang laut memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya dan mengajak mereka untuk ikut bekerja, meramu, dan berburu. Selain karena biaya yang lumayan, waktu perjalanan untuk bersekolah dapat dibilang cukup lama. Mereka harus menyeberang pulau selama 1 jam dengan menggunakan perahu. Orang tua suku orang laut memandang bahwa ekonomi keluarga lebih penting dibandingkan pendidikan anak. Namun, bukan berarti tidak ada yang bersekolah. Masih ada beberapa anak suku orang laut yang rela menempuh perjalanan untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, sistem bahasa. Orang laut masih dianggap serumpun dengan bangsa Melayu tua, sehingga mereka masih ada yang menggunakan bahasa Melayu. Namun, ada juga yang sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Kesenian orang laut biasa dikenal dengan nama kesenian campak. Dalam bahasa orang laut, campak berarti menyepak atau menendang, sedangkan dalong berarti kalung. Dalam pengertiannya, gerakan menyepak ini diibaratkan dengan menyepak gelombang laut. Tari campak dalong dipimpin oleh Batman yang akan menari sekaligus menyanyi. Tarian ini juga diiringi dengan deker, sejenis nyanyian untuk memanggil roh-roh halus. Kesenian campak dalong ini dipercaya sudah ada sejak 1010 Masehi dan dibawa oleh leluhur orang laut dari Belitung ke Pulau Lempar. Sistem penghidupan atau ekonomi. Mata pencaharian utama dari suku orang laut adalah nelayan,
Jadi mereka mencari ikan dan mencari hewan laut lain selain ikan. Salah satu contohnya adalah timun laut atau teripang. Model ekonominya adalah subsisten, jadi mereka tidak mencari keuntungan, tapi lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dari penduduk. Pada akhir tahun 1980-an hingga awal periode 1990-an, ada kebijakan relokasi dari pemerintah. Sejak relokasi itu, kebiasaan hidup suku orang laut mulai berubah. Mereka mulai hidup di pinggir pantai di rumah kayu pemberian pemerintah, dan mereka hanya pergi melaut pada musim-musim tertentu. Selain itu, ikan hasil tangkapan orang laut tidak lagi untuk konsumsi pribadi, tapi mereka mulai menjual kepada para tauke untuk mendapatkan uang. Sistem teknologi dan peralatan. Suku orang laut di Kepulauan Riau masih menggunakan alat-alat sederhana untuk melaut. Mereka juga masih mengandalkan bintang untuk menentukan arah perahu saat mencari ikan. Suku orang laut tidak mengenal yang namanya kompas atau teknologi untuk menangkap ikan yang lebih modern yang lainnya. Bisa dikatakan suku orang laut masih mengandalkan alam untuk bertahan hidup dan tertinggal dalam hal teknologi. Meskipun demikian, kesan hidup mereka itu mengesankan gaya hidup yang sederhana, lugu, dan jujur.